Quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-18 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya termasuk sebenarnya mengatakan bahwa kehadiran Bang Tana itu lahir dari satu operasi sesar. Tidak ada itu namanya hak menguasai negara, tindak lanjutnya dengan hak pengelolaan. Saya nggak tahu dari mana usulnya menjadikan Bang Tana sebagai subjek reforma agraria. Bang Tana diatur dalam undang-undang hak cipta itu, ada ciptaker itu ada dua loh, Bu. Satu adalah dia sui generis, badan khusus. Yang kedua adalah mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Dan itu kalau kekayaan negara yang dipisahkan itu adalah untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Dan kita tetap harus berpegang bahwa pemerintahan Aceh meskipun sifatnya khusus itu adalah satuan pemerintahan daerah. Nah, oleh karena itu bahwa kita harus meletakkan kedudukan DPRD Aceh itu ya sama dengan DPRD lainnya mengawasi pemerintahan Aceh. Itu kan kontrol yang sifatnya horizontal. Tapi kontrol yang sifatnya vertikal jangan kita hilangkan, Pak. Karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh perlu diletakkan dalam kerangka besar kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan otonomi khusus yang tetap selaras dengan sistem hukum nasional, prinsip desentralisasi asimetris, serta semangat perdamaian sebagaimana termuat dalam Nota Kesepahaman Helsinki. Sehubungan dengan hal tersebut, fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan penting, di antaranya 1. Penguatan kepastian hukum, 2. Tata kelola dan akuntabilitas dana otonomi khusus, dan ketiga, optimalisasi peran Badan Koordinasi Dana Otonomi Khusus Aceh. Keempat, sinkronisasi antara kekhususan Aceh dengan sistem hukum nasional. Maka fraksi Partai Golongan Karya DPR RI menyatakan setuju terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi kalau kita bicara mekanisme administratif, berarti kan kita di punya gambaran, punya satu kesadaran bahwa hasil data itu belum clear. Masih harus dimusyawarahkan, masih harus difasilitasi, dan kemungkinan masih ada sengketa. Tapi kan kita ini kan bicara proses bernegara, Pak. Mau ada sengketa, mau ada berbeda, mau ada ribut-ribut, negara kan tetap jalan, Pak. Kan begitu. Nah, artinya yang ingin perlu kita perdalam dalam bagian norma ini adalah terkait dengan apakah upaya administratif yang ditempuh tersebut itu menunda penggunaan data tadi, atau tetap menggunakan data yang sudah dihasilkan itu walaupun ada ada mekanisme administratif atau ada potensi sengketa. Nah, itu menurut saya penting dan prinsip untuk kita cantumkan, Pak. Saya termasuk yang mendebat waktu itu, Bu Embun. Pak Menteri waktu itu nggak ada terkait dengan Bang Tana dan reforma agraria menggunakan konsep HPL, di atasnya ada HGB. Jadi saya setuju kalau Pak Menteri tadi menawarkan satu forum khusus kita mendiskusikan hal tersebut. Karena waktu Bu Embun yang datang, Pak Menteri nggak datang, saya menyampaikan bahwa surat yang disampaikan Pak Menteri ke BPN saya termasuk yang nggak setuju, Pak. Walaupun memang bisa mempercepat proses. Karena kalau pendapat saya itu menggeser makna substantif dari reforma agraria itu sendiri terkait dengan distribusi hak milik, Pak. Bukan hak pakai. Terima kasih, Pak. Itu aja. Kewajiban yang setingkat dengan hak itu jarang datang dengan konsep itu. Karena Kadin ini adalah himpunan pelaku usaha dengan hak-hak yang kita dorong dalam rangka
bagaimana pelaku usaha kita dorong, kita majukan. Sebagai anggota Balek, saya sih berharap kewajiban itu ada juga kita lekatkan terhadap Kadin infrastruktur IT. Dalam konsep RUU yang sekarang adalah infrastruktur digital, Pak. Interoperabilitas itu sudah diatur di konsep itu, tetapi Pak Menteri, ini mungkin pengalaman Bapak juga, kaitannya dengan data-data cross border itu, Pak. Bagaimana kita bisa menjaga, kan cepat sekali tuh Pak, kalau kita pakai infrastruktur digital, begitu data kita submit, kalau yang megang data itu kayak ini, nyampe ke luar negeri tuh bisa cepat banget Pak, dan itu open access Pak. Nah, itu kan juga sesuatu yang harus kita harus takarannya juga harus pas. Terkait dengan hak guna usaha ini tadi, saya sebenarnya sependapat tadi dengan Pak Asnedi itu Pak, mengenai rezim izin usaha pertambangan dan rezim hak guna usaha. Nah, memang yang problem kita itu, undang-undang pertanahan kita itu karena menganggap HGU punya nilai ekonomis, itu akhirnya bisa menjadi hak tanggungan Pak, meskipun itu adalah tanah negara, tapi bisa dimanfaatkan secara ekonomis oleh satu entitas usaha Pak, seperti PT DD Ganda Suling. Nah, kita loncat bahwa ini sudah HGU dan pilot gitu, dan kebetulan krediturnya itu adalah Exim Bank Pak, yang itu tadi punya pemerintah di bawah Kementerian Keuangan. Setahu saya Pak, kalau itu ada dalam hak tanggungan, maka Exim Bank itu punya hak preferen Pak. Terlepas kasus ini, HGU ini dalam kondisi pilot, kalau kita dihadapkan kurator itu dengan namanya hak tanggungan, kreditur preferen itu tidak melepaskan hak tanggungannya Pak. Dia tetap harus diutamakan oleh kreditor. Nah, oleh karena itu, menurut saya, mungkin satu Pak, yang bisa kita dorong BPN terlibat aktif menyelesaikan masalah ini. Kedua Pak, blokir. Jangan sampai ada pemindahan hak oleh kurator. Dan ketiga adalah ketika ini semua masalah selesai, kita dorong Kementerian Agraria atau BPN punya komitmen bahwa penyelesaian atas kasus ini, dan setelah selesai rakyat bisa mendapatkan hak-haknya atas tanah yang telah lama dikuasai itu. Sidang Dewan yang terhormat, saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat. Dengan seizin Sidang Dewan, kami menutup rapat paripurna Dewan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.